Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu binillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala ma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, memberikan kita kesempatan kesehatan sehingga kita kembali bertemu di Dapur Sehat Roja. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Adapun kemudian daripada itu, gangguan paru, pernafasan. Ini walaupun kedengarannya terlihat agak remeh ya, akan tetapi terkadang juga memiliki hal yang menyibukkan kita. Maka pada pembahasan kali ini kita masih membahas tentang permasalahan pernafasan, yakni batuk berkaitan dengan bronkitis. Dikarenakan kelemahan paru banyak, maka timbullah bronkitis. Dikarenakan astenia energi vital paru. Paru ini penopang pernapasan dan energi vital. Ketika daya tahan tubuh kita lemah, maka gampang terserang penyakit yang datang dari luar. Ya. Maka bahan-bahan yang saya siapkan ini sengaja saya gunakan sebagai tip untuk mengatasi gangguan bronkitis atau gangguan batuk bronkitis dan gangguan kelemahan paru-paru. Meskipun secara umum bahan yang saya gunakan ini sebenarnya bukan cuma untuk gangguan bronkitis semata ya, akan tetapi juga digunakan untuk menguatkan energi vital ya, kemudian digunakan untuk kecerdasan, juga digunakan juga untuk mempertajam pandangan mata ya, dan digunakan untuk mengatasi masuk angin, gangguan masuk angin ya, dan stamina pria. Akan tetapi secara umum dampak dari sindrom astenia energi vital paru itu sebenarnya banyak. Di antaranya adalah batuk bronkitis. Bahan-bahan yang saya perkenalkan kali ini adalah anggur merah tanpa biji, sekitar 15 butir agar kita bisa mencukup untuk 1 gelas. Kemudian, tapi nanti ini agak lebih soalnya ada wortel juga ya. Wortel kurang lebih satu buah wortel ukuran sedang ya, kita potong. Begitu pula dengan anggurnya, dimana anggur ini cukup untuk memupuk hararah rutubah sehingga meningkatkan energi vital. Dan wortel ini kalau dalam penelitian farmasi dia juga anti kanker, mengatasi gangguan mata, rabun dan sebagainya ya. Kemudian air jeruk. Air jeruk itu saya pilih air jeruk manis, meskipun kalau ada yang suka lemon, jeruk lemon ya, maka boleh pakai jeruk lemon atau pakai jeruk nipis. Boleh juga pakai jeruk medan, pakai jeruk ya, seumumnya jeruk manis ya kita gunakan agar jus itu enak dimakan tetapi juga memiliki khasiat yang bagus. Kemudian yang berikutnya adalah jahe. 1 jari jahe ya, kita potong-potong, kita kupas kemudian kita potong-potong. Karena jahe itu berguna untuk menguatkan energi vital paru, seperti pepatah klasik mengatakan paru-paru itu mengembangkan fungsinya dengan rasa yang pedas, dan jahe pedasnya cukup. Ada 3 hal yang seseorang itu menggunakan jahe di proses itu, sebenarnya ada tiga hal ya. Jahe bisa digunakan berdasarkan cara memprosesannya. Artinya setiap kita memproses sesuatu yang beda maka akan memiliki khasiat yang berbeda. Misalkan kita jahenya ini dibakar, ini jahenya basah, jahe basah. Kalau jahe dibakar maka sifatnya hangat, kemudian rasanya pedas sedikit pahit. Ini efektif digunakan untuk mengatasi gangguan masuk angin, batuk karena masuk angin, batuknya pun batuk karena masuk angin ya, kemudian juga gangguan masuk angin. Tamen kalau jahenya itu dijadikan bubuk, kita ambil jahe bubuk ya, jahe kering ya, jahe yang dikeringkan bubuk, dia lebih dominan untuk jantung dan meningkatkan stamina. Tetapi ketika kita yang dibutuhkan adalah untuk menguatkan limpa dan menguatkan paru untuk terjadinya batuk bronkitis, maka kita pilih jahe yang yang basah, jahe segar gitu ya. Ini efektif digunakan untuk menghangatkan organ tubuh, menguatkan energi vital paru, meluruhkan dahak ya, plus mengatasi angin juga. Dan kombinasi ini
ada anggur yang manis, sedikit asam, kemudian wortel yang netral manis, kemudian jeruk juga manis sedikit asam, kemudian ada tambahan madu juga, kemudian ada tambahan jahe yang pedas. Ini rasanya manis pedas. Manisnya itu tonik, energi vital dan rutubah, pedasnya itu memperlancar peredaran darah dan membuyarkan. Makanya paru itu biasanya disimbolkan sebagai pemimpin energi vital. Makanya dia butuh makanan-makanan yang rasanya pedas. Sebagaimana kalau kita misalkan melakukan perjalanan jauh, ya, misalkan melakukan perjalanan jauh menggunakan bus atau menggunakan pesawat, ya. Biasanya ketika kita atau bus kita sampai di suatu tempat, setelah naik pesawat atau setelah pas naik bus kemudian sampai di rest area, kemudian kita masuk, maka agak sedikit rasa seperti masuk angin, maka yang kita butuhkan adalah makanan pedas. Biasanya orang langsung akan memilih makanan-makanan yang pedas. Itu yang maksud saya yang digunakan untuk menguatkan paru agar paru itu menolak angin yang datang dari luar. Itu hampir semua orang seperti itu. Setiap perjalanan mesti begitu. Ya. Maka jahe ini akrab digunakan untuk menguatkan energi vital. Tentunya di samping dia punya daya untuk pedasnya untuk memperlancar peredaran darah. Ya. Caranya adalah kita masukkan dalam blender anggurnya, kemudian juga wortelnya, ya. Kemudian jahe, semua bahan kita masukkan. Kemudian kita kasih jeruk. Ini sebenarnya nanti jadinya 1 gelas lebih. Karena airnya aja udah sekitar 175 cc. Kalau hendak mendapatkan yang lebih banyak maka boleh ditambah. Madunya jangan dimasukin semua tapi nanti kalau madu itu kalau sudah halus baru kita masukkan. Kemudian kita dulu biar halus. Ini sampai halus. Ini anggurnya anggur tanpa biji ya. Kalau biasanya menggunakan anggur biji, ada dicampur, ini menggunakan anggur tanpa biji. Saya biarkan sampai halus. Bagi yang tidak suka ampas, maka ada orang yang terkena gangguan paru atau batuk. Kalau minum ampas itu kurang nyaman, maka bisa disaring. Tapi kalau untuk gangguan yang lainnya, seperti untuk stamina, mencerdaskan otak, kemudian untuk memperlancar peredaran darah, ya, kemudian juga untuk menajamkan pandangan mata, ini saya rasa nggak usah disaring karena dia seratnya bagus. Kita dapat seratnya untuk memperlancar peredaran, membantu memperlancar sistem pencernaan dan buang air besar. Ini kita dapat 1 gelas anggur oren. Jadi ini kita boleh kalau mau ditambah madu, boleh ditambah madu, kemudian ditambahkan secukupnya, kemudian diaduk. Ya, karena terkadang manis madu yang tajam, kalau kelebihan manis yang terlalu tajam itu akan memancing batuk juga. Makanya ketika madu kita hendak menggunakan madu, maka usahakan sesuai selera, jangan terlalu manis. Ya, ini juga sudah cukup manis. Kalau mau ditambah madu sekitar 1 sendok teh sampai 1 sendok makan, kemudian sesuai selera. Kalau hendak diminum kemudian dimasukkan madu, kemudian diaduk pakai sendok. Ya, demikian tips saya kali ini. Tentunya di samping tidurnya jangan terlalu malam, ya, dan yakinlah bahwasanya penyakit itu adalah yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan upaya. Makanan berkhasiat obat, dan ini sebagaimana yang dimaksud yang sesuai dengan perkataan Imam Ibnu Qayyim bahwasanya Tibbun Nabawi itu adalah makanan. Karena wa kulu wasrabu wa la tusrifu, perintah makan. Kemudian Imam Ibnu Qayyim menyebutkan seorang pengobat yang ahli itu tidak bersegera berambisi untuk memberikan obat, akan tetapi kalau bisa dia bisa memberikan makanan yang kemudian digunakan untuk menuntaskan penyakitnya. Karena makanan kalau dia kelebihan maka akan menjadi nutrisi.
Kalau dia kurang tidak membahayakan, ya. Kalau memakan makanan tidak ada penyakit, maka dia akan menjadi nutrisi. Tapi kalau obat, kalau dia makan nggak ada penyakit, maka dia akan menjadi bala, akan menjadi penyakit. Dan kalau kelebihan dosis, itu pun sisanya akan menjadi penyakit. Kalau kekurangan dosis tidak bisa menuntaskan penyakit. Dan makan adalah solusi terbaik untuk pengobatan tubuh kita. Tentunya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan dari saya. Mudah-mudahan tip kali ini bisa digunakan dan bisa dijalankan, digunakan untuk mengobati batuk bronkitis, meningkatkan stamina, menajamkan pandangan mata, mencerdaskan otak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatal Islam azakumullah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga. Dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa di kesempatan Rabu pagi menjelang siang ini kami akan menemani Anda semua dalam program Dapur Sehat Roja bersama pakar kesehatan klasik kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah Sensei sudah berada di studio untuk menyampaikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Sensei? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Fiikum. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan Anda dapat bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Dan kita beralih ke Sensei kembali. Sensei, di kesempatan pagi yang berbahagia ini pembahasan berkaitan dengan mencegah dan mengobati batuk rejan. Ya. Dan untuk racikan jus anggur, wortel, jahe, dan jeruk. Bahan-bahannya 100 gram anggur merah, 1 jari jahe, 1 biji wortel, air jeruk secukupnya, dan madu secukupnya. Benar ya, Sensei? Ya. Baik, sebelum kita membahas tentang buah-buahannya, ini tadi dikatakan dikarenakan kelemahan paru, maka timbullah batuk rejan atau bronkitis. Benar ya, Sensei? Baik. Dan kelemahan paru ini biasanya disebabkan apa, Sensei? Ya, syukuran atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ini saya rasa pertanyaan yang sangat bagus. Kelemahan paru. Hal ini dikarenakan kelemahan paru dan diakibatkan oleh apa? Sebenarnya bronkitis ini saya berusaha untuk merampingkan menjadi ada 7 pembahasan di sini. Yang pertama, batuk rejan, ya, kemudian ataupun asmatik, kemudian bronkitis ini bisa disebabkan karena sindrom angin dan dingin yang kemudian dia mendominasi paru-paru. Tadi dikatakan paru-parunya yang lemah. Karena pada prinsipnya merupakan tugas dari paru-paru dan dia termasuk pengendali dari energi vital permukaan bagian luar. Artinya interaksinya angin dengan permukaan tubuh, permukaan tubuh itu energi vitalnya dikendalikan oleh paru-paru. Makanya kalau angin yang datang dari luar, yang kata Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya sesuatu yang datang dari luar terkadang cocok, sesuai, terkadang tidak sesuai. Terkadang sesuai dengan kita, terkadang tidak sesuai dengan kita. Nah, sesuai dan tidak sesuainya itu ya bergantung kepada kekuatan pertahanan tubuh, energi vital kita. Kalau bahasa Sensei-nya itu Wei Qi. Jadi pertahanan tubuh bagian luar ini kuat apa tidak dia. Dan ini dikendalikan oleh paru-paru. Ya. Maka kalau paru-parunya lemah, pertahanan tubuh bagian luar lemah, maka sesuatu yang datang dari luar itu akan dapat masuk. Ya.
Jadi pada prinsipnya penyakit entah itu apapun namanya, entah itu apapun jenisnya, atau kedatangannya dari luar atau kedatangannya dari dalam, maka dalam pengobatan klasik ini disebut angin. Ya. Yang dari dalam juga disebut angin. Misalkan marah, tidak akan menjadikan sakit kalau tidak berubah menjadi angin. Gitu ya. Marah menjadi angin panas, misalkan begitu. Khawatir cemas tidak akan menyebabkan sakit kalau dia tidak berubah menjadi angin. Gitu ya. Angin lembab namanya. Ini sebenarnya sebuah istilah nama ya. Ya kalau seperti dalam kedokteran barat ya, dia memberikan nama ribuan nama, ratusan bahkan ribuan nama penyakit. Karena setiap keluhan dikasih nama, setiap keluhan dikasih nama, setiap keluhan dikasih nama. Nah kalau orang klasik, dia tidak memberikan nama seperti itu, akan tetapi keluhan apapun kemudian maka dikelompokkan menjadi 4 golongan besar. Ya, ini angin tersebut ya pertama 2 golongan saja kan, dalam apa luar. Kalau dalam, angin dalam dari sisi perasaan emosi. Kalau luar dari luar ya, ini dari sisi angin luar ya, hembusan angin yang kadang-kadang orang itu sesuai dengan angin tersebut, kadang-kadang tidak sesuai. Entah itu yang dinamakan virus, entah itu yang dinamakan bakteri gitu ya. Ini maka masuk kategori angin. Begitu pula yang dari dalam, entah itu emosi, entah itu stres, entah itu kekhawatiran, entah itu pikiran, maka itu disebut juga angin. Jadi jangan kemudian dipikir ya kalau bahasa awamnya remeh banget ya, kemudian padahal ini misalkan bronkitis itu kok angin gitu ya. Ya karena memang namanya itu gitu. Kalau justru kalau pengobat klasik pun kok remeh banget ya. Kok angin gawat begini dikasih nama asam urat, misalkan begitu tuh. Ke angin begini kok ini penyakit angin yang ini penyakit angin dingin dan ini berat. Kok dikasih nama bronkitis saja? Kita nggak tahu bronkitis itu apa kan. Karena nggak tahu makna biasanya kemudian kok sepelekan banget kemudian cuma dikasih nama ya kan, kayak dipisahkan dari paru-paru gitu kan. Padahal seakan-akan sebuah nama tersebut memisahkan dari induknya, induk pokoknya. Makanya pengobat klasik mesti memberi nama angin dingin menyerang paru. Ini seakan-akan induknya itu dikejar terus, maka pengobatannya perhatikan induknya. Ibaratnya jangan bilang hilir, bilang hulu gitu ya. Bilang muara. Pokoknya. Jangan simptomnya, jangan keluhan yang dirasa, tapi apa yang terjadi pada pokoknya. Itu berpikirnya begitu. Maka ketika dikatakan nyeri sendi, asam urat, misalkan begitu ya. Sendi dijauhkan dari pokoknya. Jadi kesannya, ini diremehkan banget ini. Hanya cuma dikasih nama asam urat. Padahal mungkin dalam kedokteran barat tepat gitu ya, penamaan yang tepat. Tapi dalam kedokteran klasik ini kok diremehkan banget dikasih nama asam urat. Padahal kan harusnya tidak dilepaskan dari induknya agar pengobatannya tepat. Tetapi itu tadi, kalau pengobat klasik itu memberikan pengobatan berdasarkan nama yang diberikan kedokteran ya sama saja, artinya upayanya nggak pas itu. Karena itu tadi terjadi perselisihan pendapat dalam memberikan nama. Kadang-kadang ketika pengobat klasik memberikan nama batuk kerjaan atau bronkitis atau asma misalkan, gangguan ini dikarenakan sindrom angin dingin mengendalikan paru. Kalau dalam pengobatan barat mungkin cuma kena angin gitu ya. Padahal ini menurut pengobatan klasik ini tepat karena mengaitkan induknya, ini organ utamanya, ya ini paru. Nah, ini gejala yang muncul bisa jadi ini batuk, tentunya jelas ya. Kemudian disertai dengan flu. Ya, batuknya biasanya dengan suara yang berat, tidak jelas, ludahnya bening. Gitu. Kemudian tidak menyukai dingin karena memang dia angin dan dingin yang mengendalikan. Jadi sifat angin itu begini kalau dalam pengobatan klasik. Dia tidak akan bisa masuk ke dalam tubuh kalau dia tidak memiliki sifat yang panas. Ya. Tetapi ketika dia masuk, dia memiliki sifat meskipun dia panas. Cara kerjanya netral. Sifatnya panas tapi cara kerjanya netral. Artinya ketika dia ketemu dengan cairan, dia akan berubah menjadi dingin. Ketemu dengan energi vital, dia akan berubah menjadi panas. Dan itu akan membuat tubuh menjadi panas. Ketemu dengan cairan, dia akan berubah menjadi mengikut mendinginkan. Tapi tetap saja yang namanya tubuh itu sesuatu yang datang dari luar, entah itu menambah, entah itu mengurangi, maka tubuh punya reaksi itu. Makanya ketika hawa dingin, reaksi tubuh kita bersin misalkan. Nah, itu reaksi untuk tindakan menangkal. Padahal bisa jadi sesuatu tersebut belum tentu cocok bagi tubuh, maka dia akan menangkal. Ya. Kemudian tidak menyukai dingin. Kemudian terkadang demam, ya, demam
demam tapi dia menggigil. Kemudian sakit kepala, ada gatal di tenggorokan, sedikit keringat, sesak ya. Kemudian juga keluar nasal, kemudian terengah-engah. Ya. Ini biasanya permasalahan seperti ini rejan atau bronkitis ya, atau terkadang disertai dengan sesak nafasnya gangguan paru ya pada umumnya. Kemudian ada lagi rasa nyeri yang berpindah antara dada dan iga, terkadang napasnya cepat, wajahnya memerah, ludahnya mengandung darah pada kasus yang lebih parah lagi kalau sudah melukai darah, kemudian haus, muntah darah ya. Maka makanan-makanan yang bagus dikonsumsi ini biasanya, ini makanan, kalau tadi kan racikan tuh bicara obatnya, ini bicara makan. Di antaranya ada asparagus, susu kedelai, telur bebek, kemudian minyak zaitun, bayam ya, kemudian jamur ya, kemudian juga telur ayam, kemudian jamur putih, royal jelly. Ini bagus, merupakan makanan yang bagus digunakan untuk batuk rejan yang disebabkan karena angin paru tadi ya, sindrom angin dingin, kemudian mengendalikan paru ya. Dan juga bisa digunakan kalau gula, bisa menggunakan juga gula batu gitu ya. Kemudian yang kedua, bisa jadi dikarenakan angin panas menyerang paru. Kalau tadi angin dan dingin menyerang paru, kalau dia angin dan panas menyerang paru. Cirinya sama, kalau tadi angin dingin menyerang paru juga flu biasa, dan ini juga disertai, maksudnya batuk disertai dengan flu biasa. Kemudian batuknya keluar lendir, tidak menyukai angin, kemudian demam. Ada disertai dengan lubang hidung berkerjap-kerjap, kepalanya terkadang sakit. Ya, batuk rejan disertai dengan nyeri di dada, disertai dengan nyeri di tenggorokan, disertai dengan keringat, kemudian disertai dengan sakit tenggorokan. Ya. Maka ini makanan yang bagus dikonsumsi adalah apel, kemudian lemon, kemudian ubi jalar, tahu, tomat, ya, kemudian gula batu. Ya, ini bagus dikonsumsi. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, batuk yang dikarenakan paru-paru, batuk rejan ya, dan dikarenakan kelemahan paru. Ini bisa jadi dikarenakan kalau tadi angin dan dingin menyerang paru, ada angin dan panas menyerang paru, ada juga sindrom paru, kekeringan paru. Para pengobat klasik menyimpati paru-paru ini sifatnya kering, maka dia tidak suka dengan sesuatu yang kering. Logikanya begini, kalau kita hidup di tempat yang lembab, secara otomatis ketika diberikan yang lembab kita tidak mau ya. Misal kita hidup di puncak itu dingin, di malam hari di puncak, malam hari itu dingin ya. Kemudian dikasih es, tentunya kita tidak mau ya. Begitu pula ketika kita di Tanjung Priuk, di suasana yang panas dikasih jahe panas, tentunya kita nggak mau juga. Paru-paru ini kering, makanya ketika angin kering masuk maka dia tidak cocok. Artinya paru-paru itu maunya keringnya dia sendiri, kering alami. Dia sendiri udah kering kok dikasih kering. Ya. Dia sudah cukup kering, maka tidak perlu kering. Maka paru kering ini batuknya terkadang keluar darah. Kadang-kadang batuk kering. Ya. Atau batuk rejan terkadang disertai dengan darah, terkadang juga hidungnya berkeringat, tenggorokan kering, terkadang disertai dengan mulut dan hidung yang kering, terkadang disertai dengan, karena batuknya lama ya, suaranya hilang, terkadang suaranya bisa hilang. Kemudian terkadang juga disertai dengan lapar yang tidak menentu, disertai dengan haus, kadang disertai dengan mimisan, bisa juga disertai dengan nyeri di tenggorokan, atau adanya ludah yang tidak dapat dibatukan dengan mudah, atau tenggorokan gatal. Ini sering juga nih, tenggorokannya disertai dengan tenggorokan gatal, ataupun bisa jadi keluar darah. Kalau keluar darah berarti dikarenakan paru-paru yang kering. Maka makanan yang bagus yang dikonsumsi adalah ada apel, ada aprikot, ada asparagus, ada jamur putih, ya, kemudian ada kulit pir, ya, kemudian ada gula batu. Kemudian juga ini kita batuk rejan ini kita bahas nggak sampai yang nyesak ya, tidak sampai yang nyesak ya, hanya batuk saja. Nanti kalau ada yang nyesak itu kan ada lagi nanti pembahasan lagi. Kemudian bisa juga batuk rejan dikarenakan kelembapan limpa yang membebani paru. Jadi seharusnya
limpa ini mengirim esensi ke paru-paru untuk memproduksi energi vital, akan tetapi dikarenakan terlalu lembabnya maka bukan menjadi esensi dan nutrisi, akan tetapi menjadi dahak. Maka yang timbul batu kerajaan ini disertai dengan adanya ludah putih yang bening, kemudian kelelahan pada kaki dan tangan, mudah lelah pada kaki dan tangan. Kemudian rasa berat di kepala seperti kepala terbungkus, karena lembab itu identik dengan berat. Kepala serasa berat, badan serasa berat, kaki tangan serasa berat, dada serasa berat, ya. Dan ketidakmampuan berbaring terlentang. Ada berbaring terlentang itu sesak. Berbaring terlentang itu kemudian sesak. Ini dikarenakan kelembapan dan atau kurangnya selera makan, karena penuh. Lembab itu membuat perut penuh sehingga selera makan menjadi menurun. Atau nafasnya pendek, tangan dan kakinya bengkak atau disertai dengan muntah. Maka makanan obat yang bagus, makanannya yang bagus digunakan diantaranya adalah ikan gurame, kemudian ikan mas. Ini tentunya selain resep tadi yang disampaikan. Ada gurame, ada ikan emas, ya. Kemudian tongkol jagung. Ya, tongkol jagung. Tongkol jagung itu kalau bijinya sudah dipipil itu tengahnya, itu namanya tongkol jagung. Kalau mau milih yang enak ya yang kecil saja itu, yang baby corn itu, jadi sekalian kan. Tapi kalau Indonesia karena banyaknya herbal maka tongkol jagung biasanya dibuang, ya kan? Gitu. Jagungnya aja diambil, kemudian tongkolnya dibuang. Apalagi kalau orang jual jagung itu yang dijual kan dipipil kemudian untuk pakan burung gitu ya. Kan pastinya ini dibuang ya. Padahal itu harusnya digunakan sebagai obat. Ya. Dan ini bagus juga untuk bronkitis, untuk batuk kerjaan ya, yang disebabkan karena kelembapan limpa tadi. Ya. Kemudian juga selain itu digunakan juga rebung. Makan ini bagus, rebung, keju, ya. Kemudian ikan gurame, kemudian mentimun, kemudian rumput laut dan belimbing star. Ini juga bagus untuk batuk yang disebabkan karena kelembapan. Ya. Kemudian juga rejan yang disebabkan karena panas hati berlebih, kemudian melukai paru-paru. Nah, gejala yang timbul manakala panas hati berlebih melukai paru, yakni batuk yang menyebabkan nyeri di perut atas. Batuknya menyebabkan, kan ada orang tuh, karena batuknya ngukluk terus ya. Batuk rejan itu kan ngukluk terus. Sampai di, ya, buhat itu sampai dia begini loh batuk, saking sakitnya. Ya, mungkin yang dimaksud, seringnya yang dimaksud ini, tapi ternyata banyak hal masih bisa dikatakan ya batuk-batuk juga. Atau batuknya dengan lendir, bisa juga dengan lendir. Kemudian ada juga batuknya keluar darah atau tenggorokan kering banget. Atau bisa juga rasa nyeri yang berpindah antara dada dan iga, kadang-kadang iga, kadang-kadang dada. Kemudian napasnya cepat, wajahnya merah. Itu pas batuk, anak kecil kan kelihatan banget tuh. Megangin perut gitu kan batuk tuh. Habis itu wajahnya merah banget. Kuluk. Kemudian terkadang pada orang tua seringnya bisa juga disertai dengan ludah mengandung darah atau sering kehausan, makanya minum terus. Kemudian haus, muntah darah lagi. Terkadang disertai dengan muntah darah. Maka makanan yang bagus adalah asparagus, susu kedelai, telur bebek, zaitun, bayam, jamur hitam, kemudian cuka apel bisa, cuka beras bisa, asparagus, telur ayam kampung, kemudian jamur putih, kemudian juga royal jelly. Ya. Nah, ini kalau batuk saja, artinya batuk rejan atau biasa saja. Tapi manakala disertai dengan sesak nafas, ini bisa jadi hal ini disebabkan karena dahak dingin yang mengganggu paru-paru. Sehingga yang timbul adalah batuk rejan disertai dengan kaki dan tangan dingin. Ya kan? Batuk tapi disertai dengan kaki tangan dingin. Dan disertai dengan sesak di dada seperti rasa tersedak. Ya. Kemudian juga menyukai minuman-minuman yang panas atau hangat dan tidak berkeringat, tidak gampang berkeringat, nyeri di dada, terengah-engah, paru-parunya juga kadang bengkak dan sulit bernafas. Maka makanan yang bagus ya, selain kalau tadi obat, makanan yang bagus itu jahe sebagai minuman seduhan.
ya. Kemudian juga lada hitam, lada putih, ya. Ini juga bagus dikonsumsi. Adas itu ya. Kemudian kencur. Kemudian yang berikutnya, rejan kalau disertai dengan sesak bisa juga dikarenakan timbunan panas yang terakumulasi di paru-paru. Gejala yang timbul adalah gangguan respirasi akut dan berusaha bernafas itu loh. Batuk, berusaha bernafas juga susah. Dan kadang-kadang batuknya ada lendirnya kuning. Kemudian terengah-engah, paru-parunya bengkak, haus dengan keinginan minum yang dingin. Dan sulit bernafas. Ini makanan yang bagus diantaranya kulit apel. Biasanya kan kulit apel yang jadi masalah kan sekarang apel ada white-nya, lilinnya, kemudian dikupas dibuang kulitnya. Padahal kalau dalam kondisi batuk seperti ini dikarenakan gangguan dahak yang terakumulasi di paru-paru yang menyebabkan orang terengah-engah, susah bernafasnya, dia dibutuhkan kulit apel. Ini merupakan makanan. Maka cari apel yang tidak apel lokal ya, yang tidak diberi lilin. Kemudian jamur kancing, kemudian juga anggur, tapi kulitnya juga. Jadi kalau mau ngejus anggur yang tadi itu sama kulit-kulitnya. Ini bagus juga. Sama kulit-kulitnya. Karena kulitnya juga untuk menguatkan paru-paru. Kemudian lobak dan pir. Bisa juga dikarenakan kelembapan paru. Yang manakala batuknya tadi, batuk rejan tadi disertai dengan sesak dada, lendir dalam jumlah banyak, batuk tapi sambil batuk sambil berusaha bernafas, kemudian susah tidur. Susah tidur karena batuk terus ya. Kemudian juga jantungnya berdebar, kurang selera makan karena penuh perutnya, karena lembab, muntah, kekurangan berat badan. Artinya kan ada tuh orang yang batuk terus, gangguan paru terus kurus, berat badannya juga susah nambah. Makanan yang bagus diantaranya adalah keju, kemudian barley, rebung, ikan gurame, mentimun, kemudian rumput laut dan belimbing star. Ya. Kemudian yang berikutnya sama ya, untuk rejan disertai dengan sesak nafas. Ini bisa jadi dikarenakan ketidakmampuan atau lemahnya paru-paru atau lemahnya energi vital paru, sehingga tidak bisa mendorong dahak keluar melalui buang air besar. Yang timbul adalah batuk dengan disertai adanya ludah yang memutih dan banyak dan tidak menyukai dingin. Ya, kena dingin sedikit batuk, tenggorokan kering dan tetapi tidak haus, ketidakmampuan berbaring, terlentang, sama tadi, lebih banyak membuang napas daripada menarik napas. Gitu. Jadi kurang deh. Lebih banyak membuang namanya. Kemudian nyeri di tenggorokan, jantungnya berdebar, urinnya pendek, kadang-kadang memerah, perut bawahnya bengkak. Kadang-kadang disertai dengan seperti itu. Atau disertai dengan susah bernafas yang menetap atau muncul tiba-tiba. Atau tiba-tiba sesak gitu ya. Atau sulit bernafas yang dipicu atau didorong dengan bergerak. Artinya ketika kita banyak bergerak, entah itu olahraga, entah itu bekerja, beraktivitas, naik tangga ya. Kemudian sulit bernafas. Itu juga. Makanan yang bagus diantaranya adalah barley, rebung, rumput laut, kedelai hitam, kacang almond, kemudian juga ikan gurame, ya. Kemudian juga kacang mede, kulit anggur, kemudian juga lada hitam, lada putih, ini adas dan cengkeh juga bagus. Kemudian yang berikutnya bisa juga kalau disertai dengan sesak, batuk rejan disertai dengan sesak bisa juga dikarenakan astenia energi vital paru. Gejala yang muncul manakala dikarenakan astenia energi vital paru adalah susah bernafas, kaget tangan dingin, disertai dengan flu, batuknya, keringat berlebih, batuk kelelahan, kemudian juga susah bernafas, tidak menyukai angin, kena angin sedikit ada orang jaketan terus, kena angin sedikit nggak tahan, gitu ya. Suaranya rendah dan lemah, merintih, nafasnya pendek, buang air kecilnya tidak lancar. Kadang-kadang disertai dengan pembengkakan di paru dan sehabis bicara sedikit aja lemah, lelah, aduh capek, padahal baru habis bicara. Ini kita nggak bicara habis olahraga ya. Lebih parah lagi habis olahraga, habis kerja lebih parah, nggak bisa kerja, habis bicara aja sudah kelelahan. Makanan yang bagus diantaranya adalah keju, ubi merah, ini ramuan tadi seperti biasa, ubi merah, anggur, ya. Kemudian ikan mandarin. Artinya kalau untuk obat ya di jus tadi, kalau untuk dimakan dia bisa. Kemudian kentang, ya, kemudian juga apel, kemudian ikan gurame, kemudian juga royal jelly, ya, kemudian juga ubi merah, kurma, kemudian daging kambing,
Ini kambing-kambing pun ada yang bagus untuk batuk ya. Kemudian labu siam dan gula batu. Ini rata-rata batuk kerajaan itu gula batu. Kemudian yang terakhir, ya, bisa jadi dikarenakan hilangnya kemampuan ginjal di dalam menyerap penarikan nafas. Tanda-tandanya adalah kalau dia sulit bernafas. Batuk kerajaan disertai dengan sulit bernafas, tangan kaki dingin, takut dingin, sering takut sehingga tangan dan kaki dingin. Sering takut itu maksudnya kita naik misalnya di ketinggian, melihat ke gitu. Jadi batuk kerajaan, tapi juga takut ketinggian gitu ya. Dan sering takut, manakala takut tangan kaki dingin. Gitu. Jadi begitu ketinggian melihat ke bawah, itu tangan kaki udah dingin gitu ya. Kayak mau jatuh, padahal ya enggak juga sih. Kemudian buang air kecilnya secara frekuen, lebih banyak menarik nafas daripada membuang nafas. Nah, kalau tadi kan ada yang lebih banyak membuang daripada menarik kan ya. Karena ini namanya lebih banyak menarik daripada membuang. Kalau tadi yang banyak membuang, gitu. Ya. Dan napasnya terengah-engah, ya ikut terengah-engah juga. Jadi kalau praktek itu kan ikut merasakan ya. Ikut terengah-engah juga dipicu oleh atau didorong jika bergerak. Hanya banyak gerak ya terengah-engah. Berkeringat pada cuaca panas, gampang berkeringat. Ya. Dan mengenakan pakaian hangat ya juga berkeringat yang tebal. Napasnya pendek, paru-parunya terkadang bisa bengkak. Disertai dengan pembengkakan paru. Sulit bernafas, ludahnya agak putih. Makanan yang bagus diantaranya asparagus, telur ayam, kemudian sotong. Ya. Kalau di daerah saya sama-sama cumi ya, tapi ternyata kalau secara bahasa Indonesia cumi itu yang tulangnya plastik, sotong itu yang tulangnya yang putih besar ya, yang biar makan perkutut ya. Kemudian juga daging bebek, telur bebek, jamur putih, susu, lobster yang agak mahal sedikit. Ya, lobster. Ini lobster ini di Jakarta mahal, tapi kalau di daerah itu agak murah. Kemudian tiram, ya, royal jelly, kemudian hati ayam, kemudian ikan sarden, udang, dan burung pipit, cengkeh. Ini yang nutrisi semua ini, nutrisi ginjal semua ini, nutrisi yang bagus semua ini. Ya, kemudian adas, kacang pistachio, kemudian telur burung pipit. Wah, telur burung pipit ini luar biasa ini. Kemudian juga kacang kenari, ini penguat ginjal, penguat paru semua ini, esensi semua ini keluar semua ini ya. Jadi ya yang nggak disebutkan ya tambahan lagi itu sirip ikan hiu dan sarang burung walet yang mahal-mahal sekali itu lobster. Tapi kalau versi murahnya ya telur burung pipit ya, kemudian daging burung pipit ya. Atau yang sejenis burung pipit, burung gereja ya. Sejenis dengan burung pipit. Ini juga bagus ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi itu yang dimaksud dengan beberapa masalah yang dari paru, dikarenakan kelemahan paru. Entah itu dari ginjal, entah itu dari lembab, entah itu dari panas hati, entah itu dari timbunan limpa yang berakibat kepada paru-paru yang lemah. Jadi ada organ lain yang andil. Kadang-kadang paru-paru sendiri, energi vital paru lemah. Atau terkadang energi vital paru lemah dikarenakan hati, dikarenakan limpa, dikarenakan ginjal yang terakhir. Atau energi vital paru-paru sendiri. Jadi terkadang dia sendiri, energi vital paru sendiri yang lemah, terkadang disebabkan karena organ lain. Ya, entah itu hati, entah itu limpa, ya, entah itu jantung. Kalau paru kering kan berarti karena jantung. Entah itu karena jantung, entah itu karena limpa, entah itu karena hati, entah itu karena ginjal. Yang jelas judulnya tetap energi vital paru yang terjadi kelemahan paru. Walaupun kalau pengobat pasti akan mengejar pokoknya. Ini paru harus lemah. Siapa yang lemahin? Kan gitu tuh. Orang batuk, kenapa? Parunya lemah. Kenapa paru lemah? Emang dia sendiri. Ya sudah, berarti dia yang diobati. Enggak, karena dahaknya banyak. Dahak, siapa produksi dahak? Perut. Makanya perutnya yang dipertanggung jawab. Bagaimana perut jangan terlalu banyak produksi dahak, karena paru-paru untuk sementara tidak bisa menampung dahak. Gitu. Makanya obatnya mesti dua. Menguatkan paru dan meluruhkan dahak yang ada di perut tadi. Jadi percuma saja kita menguatkan paru sementara produksi dahak terus-terusan. Pasokan penyakit terus. Enggak bisa. Siapa yang artinya ketika ya sama aja ketika kita mengatakan jangan ini, berarti
pasokannya di stop. Ya. Kalau kita bilang jangan pakai ini tapi pasokannya tidak di stop, ya kan tetap nggak bisa. Jadi itu tadi sistem pemerintahan negara badan. Badan itu begitu. Jadi ini limpah jangan produksi lendir banyak-banyak, dahak banyak-banyak. Kalaupun dia ya tekan ke bawah, turun ke bawah. Jangan kalau dia terlalu banyak paru dinaikin ke paru-parunya nggak bisa buang karena dia dalam keadaan lemah. Makanya mesti yang bertanggung jawab dia atau hati misalkan. Ya, maka hati yang bertanggung jawab, ginjal misalkan, ginjal yang bertanggung jawab. Jadi obat itu tidak harus melulu disampaikan ke paru-paru, karena bisa jadi paru-paru ini korban daripada produksi yang lain. Gitu. Karena di sini paru-paru ini kan kalau secara jabatan di tubuh ini kan dia tukang kipasnya jantung yang menyejukkan jantung. Itu ya. Kalau dia ada masalah apa-apa mesti dia langsung berhubungan dengan jantung. Ibaratnya raja nggak ada yang ngipasin ini kan. Ya, raja nggak ada yang ngipasin kan gawat. Raja kepanasan susah tidur tuh, susah tidur. Karena tubuh yang panas tuh susah tidur, gelisah susah tidur. Ya, makanya langsung hubungannya sama jantung, sesak nafas, jantung berdebar. Kalau paru-paru yang terkena. Makanya walau bagaimanapun juga jangan sampai paru-paru ini dibebani oleh organ lain. Maka biasanya yang diminta pertanggungjawaban adalah organ lain. Kalau memang organ lain, ada kalanya paru-paru itu sendiri yang kemudian bermasalah, maka paru-paru sendiri itu yang bertanggung jawab. Itulah cara kerja, sistem kerja atau metode manhaj, metodenya pengobatan klasik dalam mengobati. Ya, jadi bukan mengobati batuknya, tapi biasanya paru-parunya. Atau bisa jadi bukan paru-parunya, tetapi limpahnya. Karena batuk itu disebabkan karena lemah paru disebabkan karena apa? Karena limpa. Nah, limpa disebabkan karena apa? Misalnya. Karena khawatir cemas, ya sudah nasihati, jangan khawatir, jangan cemas. Oh enggak, paru-paru lemah karena dongkol, ya udah jangan dongkol. Kasarnya kan begitu, nasihatnya kan gampang. Ditelusuri kan, oh ternyata karena tidurnya begadang kemalaman sehingga limpahnya lemah, fungsi hati berlebih. Ya sudah, dinasihati, jangan tidur kemalaman. Jadi kita ini mah secara umum apa ya? Bukan tabib lah, rafiqut tib. Jadi pendamping pengobat. Jadi kita mendampingi, kami itu mendampingi para pasien itu untuk berobat karena tabibnya Allah tentunya. Ya kan? Karena yang kita kan cuman ibaratnya ini paru-paru kenapa ini? Kita cuman melihat di sisi korinahnya. Jadi setiap penyakit punya korin. Orang manusia juga punya korin kan? Yeah. Setiap manusia punya korin dan setiap penyakit punya korin. Dan punya imarat, punya tanda-tanda. Tanda-tanda. Nah, kita ketahui dari korinah dan imarat, ya barulah kemudian diputuskan dengan firasat. Ya, ini kata Imam Muqayyim dalam Madarijus Salikin. Kemudian ditetapkan dengan firasat. Jadi firasat itu tidak akan, syarat adanya firasat bisa menggunakan firasat adalah dengan korinah dan imarat. Gugur syarat ini kita nggak bisa menggunakan firasat. Kalau tiba-tiba saya punya firasat tanpa korinah dan imarat itu ngeramal namanya. Harus ada. Ibaratnya misalkan wajah merah gitu. Ya. Bisa jadi karena marah gitu kan ya. Yeah. Wajah pucat grogi misalkan begitu. Itu kan mesti ada lah ya. Nggak mungkin kemudian orang marah tapi ekspresi mukanya biasa kan, nggak mungkin. Atau muka pucat, kamu marah ya? Ya nggak mungkin mukanya aja pucat nih, masa marah. Jadi tentunya tetap ada gitu ya. Jadi itu namanya imarat, tanda-tanda itu pasti ada tanda-tanda yang tampak. Ini juga jadi tanda-tanda ini jangankan tanda-tanda kehidupan, orang masih hidup, penyakit, tanda-tanda kematian juga kan tampak. Jadi di Sahih Bukhari juga disebutkan ya, hadis 4400 sekian. Di Sahih Bukhari ketika menjelang meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas dan Ali ibn Abi Thalib keluar dari bilik Nabi. Kemudian ditanya oleh kaum Ansor, apakah Nabi, bagaimana kondisi Nabi? Dan dijawab, ya kata Ali, sudah baikan. Berarti disikut sama Abbas. Salah engkau Abul Hasan. Sungguhnya aku tahu betul tanda-tanda kematian Bani Hashim. Saya tahu betul tanda-tanda kematian Bani Hashim. Makanya tadi saya melihat ada tanda-tanda kematian. Ya, habis itu besoknya meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya firasat karena dia melihat tanda-tanda. Ini Abbas pamannya Nabi itu tahu betul tanda-tanda kematian Bani Hashim, dan para tabib mempelajari tanda-tanda penyakit atau imarat. Ini yang kemudian dijadikan dasar firasat itu harus mengetahui korinah
dan imarat. Oh, ini berasal dari sini. Oh, berarti ini dari khawatir, dari cemas. Kalau gitu ya, kalau selama dia cemas dan khawatir kan nggak sembuh-sembuh. Ya. Terus tabib punya apa? Kami, makanya nggak bisa mengatasnamakan tabib dong. Kita hanya pendamping, ya mendampingi dia. Nah kalau penyebabnya khawatir cemas ya tergantung dia. Kalau dia masih khawatir cemas ya nggak sembuh inilah. Tapi ketika secara teori ya, ketika dia cemasnya sudah hilang, khawatirnya sudah hilang. Kalau penyebabnya itu ya sudah selesai. Terus siapa yang kalau gitu yang ngobatin? Ya kan? Orang khawatiran cemas itu juga kalau kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya hilang juga kecemasan tersebut. Kan demikian. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi itu yang dimaksud dengan kelemahan paru dan atributnya bisa jadi dari organ lain, itu demikian. Nah, Sensei jazakallah khairan atas penjelasannya, dan masih berkaitan dengan ini Sensei, video yang telah ditampilkan tadi, Imam Ibnul Qayyim menyebutkan seorang pengobat yang ahli itu tidak bersegera berambisi memberikan obat, akan tapi kalau bisa memberikan makanan. Ini maksudnya bagaimana Sensei? Artinya kalau kita, jadi bukan berarti kalau begitu sudah ahli ya kalau nggak bisa ya kita nggak bicara. Walaupun kita tidak, tapi tidak mungkin saya ahli loh ya, catat nggak perlu begitu gitu ya. Tapi itu perintahnya dari dulu itu sudah begitu. Kalau kamu mau menyampaikan itu maksudnya tuntutan kepada para pengobat agar jangan bersegera gitu. Jadi kalau bersegera ya berarti kamu abal-abal gitu. Kamu ini nggak layak gitu. Kalau saya tiba-tiba ada orang sakit langsung saya kasih obat, ada orang sakit saya kasih obat, itu nggak layak. Nggak layak jadi pengobat. Ya, jangan ngomong pengobatan. Gitu. Makanya ini merupakan cambuk ya. Artinya kita dianjurkan oleh para pengobat kuno. Karena pada prinsipnya ya tadi, khalikul insani min sulatin min tin. Manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Nutfah, kemudian sperma itu ya. Itu berasal dari saripati yang berasal dari tanah, dari makanan. Maka kalau seseorang tersebut sakit, kalau versinya Ibnu Muflih Al-Hambali, kekurangan harorah atau kekurangan rutubah, maka kan tinggal dikasih harorah atau rutubah. Itu berasal dari makanan dan minuman yang kita konsumsi keseharian. Ya. Nah, para pengobat dulu, ini yang disitir pendapatnya oleh Imam Ibnul Qayyim, para pengobat dahulu itu disebut ahli kalau dia nggak bersegera ke dalam obat. Kalau dikit-dikit obat nanti tukang obat namanya. Datang orang kasih obat, namanya tukang obat. Tukang jualan obat. Dulu nih ya, kami ya, ini bukan pengobat namanya. Bukan pengobat. Ini standar pengobat klasik ini agak ketat sekali ya. Jadi bahkan kalau diagnosa dengan tanya saja itu bukan pengobat. Kamu sakitnya apa? Saya sakit perut. Oh. Jadi seorang pengobat klasik itu dituntut ketika dia orang datang dia harus tahu. Baru ngelihat dia harus sudah tahu. Orang jalan, assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan duduk. Itu dia harus sudah tahu. Jadi pertanyaan namanya siapa, umurnya berarti kan harus basa-basi saja. Karena itu tadi korina dan imarat. Dia harus sudah bisa melihat imarat, tanda yang ditunjukkan ketika dia berjalan tadi. Ya, yang dulu saya pernah ini cerita sedikit ya. Kenapa Ibnu Qayyim mengatakan begitu ini? Ada rentetannya. Waktu itu di Pekanbaru begini. Jadi ada orang sepuh, 70-an tahun lebih ya. Itu kita baksos. Ada Ustaz, waktu itu di samping saya ada Ustaz Maududi juga. Kemudian datang. Sensei, saya mau cerita boleh? Enggak. Ini khas pengobat klasik ini ya. Khas pengobat klasik itu begitu, ini jangan tersinggung. Dulu tapi memang begitu. Enggak. Loh, kenapa? Sekarang mau menyampaikan penyakit saya. Enggak perlu, Pak. Kan saya udah tahu. Kalau penyakit pasien masih banyak. Kalau kita semua orang suruh curhat ya bisa jadi satu hari selesai 5 orang gitu kan. Semua orang curhat semua kan. Seumur hidup dia baru bisa curhat ya repot kita. Nah, dia enggak bisa, kan saya udah tahu. Loh, udah tahu penyakit saya? Kan saya belum ngomong. Iya. Bapak radang prostat kan? Oh iya. Kencingnya tersendat kan? Iya. Enggak tuntas kan? Iya. Nah, terus satu lagi mungkin Bapak mungkin rasakan atau tidak. Tulang punggungnya bengkok kan? Kalau itu enggak dia. Oh masa sih? Iya, coba dicek. Begitu dicek bener bengkok. Skoliosis ternyata. Ini saya enggak ngerasa. Ya sudah Pak, makanya jangan banyak cerita. Orang Bapak belum tahu aja saya udah tahu. Akhirnya kemudian diterapi. Ya, kalau nggak salah 20 menit kemudian diberikan terapi. Artinya begitu gitu ya. Baru kemudian keluarlah anjuran ya nggak? Keluarlah anjuran. Ini
kalau seseorang tersebut ini bukan cuman makanan ya, ini agak tegas Ibnu Qayyim. Orang yang dikit-dikit obat, dia penjual obat, bukan disebut sebagai tabib gitu ya, tidak disebut sebagai pengobat, tetapi penjual obat gitu ya. Lebih jauh lagi juga ada yang mengatakan kalau dia memeriksa penyakit itu harus bertanya, Anda sakit apa? Itu bukan pengobat, coba. Apa nggak kejam banget ya kan? Kalau Anda ada pasien datang, dia udah ngomong, udah datang salam, udah kelihatan mukanya. Kemudian Anda masih belum tahu penyakitnya, nggak usah praktek, Anda bukan pengobat. Itu juga begitu kan, kejam juga itu. Anda sudah mendengarkan suaranya, belum tahu, nggak usah praktek. Anda sudah melihat wajahnya, belum tahu penyakitnya, nggak usah praktek. Itu kan kejam sekali kan. Dulu kisah juga dulu tahun 2009, awal Syekh Abdul Razak datang juga, Ustadz Badrul Salam juga, Sinse, tolong bikinin obat buat Syekh Abdul Razak. Sakitnya apa? Nggak tahu. Orangnya lagi masih di Madinah. Nggak tahu sakitnya apa. Walah terus kayak ngasih obat apa? Ya terserah tuh nggak. Tapi beliau lagi siaran waktu itu jam 5 sore ya. Dan saya dengerin, entar jangan ditutup. Saya dengerin. Oh iya, saya udah tahu. Nah itu begitu maksudnya. Jadi kalau saya dengar suara nggak tahu ya saya nggak boleh praktek. Itu namanya bukan pengobat namanya. Nah, nah ini dari sisi pemeriksaan, dari sisi pengobatan kalau langsung ngasih obat bukan pengobatan normal ya, ini para dokter ini bukan ranah dokter, tapi ini ranah keluarga kami, keluarga pengobat klasik itu tidak disebut pengobat kalau sudah dengar suaranya belum tahu penyakitnya, kalau sudah lihat wajahnya belum tahu penyakitnya, dan kalau begitu dia datang langsung dikasih obat itu juga bukan pengobat, tetapi penjual obat. Nantinya selalu mengutamakan memberikan makanan karena sebagian besar timbun nabawi itu makanan. Ya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad itu sebelumnya itu, alinea sebelumnya disebutkan bahwasanya yang namanya akrobazin ini apa ya, ilmu formulasi. Akrobazin ini formulasi, peracikan obat. Ini bukan bagian dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dan para sahabat yang ridwanullah alim jami'an. Ya. Akan tapi akrobazin ini biasanya berasal dari pengobatan Yunani, Romawi atau Persia. Jadi berasal dari luar. Ini bukan dari apa-apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya serta keluarganya ridwanullah alaihim jami'an. Itu bukan. Akan tetapi ilmu racikan obat akrobazin ini, ilmu formulasi obat ini ilmu yang datang dari luar. Jadi, maka karena pengobatan yang dianjurkan oleh Nabi dan para sahabatnya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, itu adalah makanan. Ya. Dan kalaupun tidak bisa menggunakan makanan, maka dengan obat tapi tunggal, mufrad, tunggal, tidak double, gitu. Tidak formula, tidak akrobazin, gitu ya. Tetapi tunggal. Artinya mengutamakan makanan. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan tabiat. Tabiat. Karena tubuh kita sesuai dengan tabiat. Kalau makanan yang biasa masuk kemudian menjadi obat, maka tubuh kita tidak perlu beradaptasi. Tapi kalau, ini maksudnya begitu ya, faedahnya, hikmahnya begitu. Tapi kalau obat yang baru datang, tentunya dia harus makanan tersebut dia beradaptasi dulu dengan obat, baru dia melakukan penyerangan terhadap penyakit. Kan itu ya. Hanya kenalan dulu dong. Nah, gitu. Tapi kalau yang mengobati itu orang sendiri, gitu ya. Artinya yang membantu itu orang sendiri, bukan orang asing. Ya kan nggak ada penyelundup lah kasarannya, kalau ibaratnya yang mengenyahkan penjajah pasukan sendiri kan enak. Tapi kalau tiba-tiba ada bantuan dari luar, ini ada penyusup apa enggak? Harus berkenalan dulu lah agar settingannya pas lah gitu ya. Ibarat permainan kan begitu tuh. Nah, Anda di mana ya, kita harus melatih adaptasi dulu ya. Adaptasi baru mengusir penyakit. Tetapi kalau sesuatu yang biasa masuk dalam tubuh dan ini merupakan tabiat kita, ini tak perlu adaptasi. Ya, ini yang dituntut oleh para pengobat klasik itu seperti itu. Nah, Masya Allah, jazakallah khairan Sensei. Dan mungkin satu lagi Sensei, berkaitan dengan buah untuk yang di jus atau makanan di jus, yaitu jahe Sensei ya. Jahe itu untuk menguatkan limpa dan menguatkan paru. Ya. Kemudian mengapa ada perbedaan antara jahe segar kemudian jahe kalau dibakar dan dijadikan bumbu? Betul, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi ini penting saya utarakan dan perlu diketahui bersama bahwasanya segala sesuatu yang dirubah prosesnya, maka akan terjadi perbedaan manfaatnya. Padahal sama-sama jahe. Ya. Bahkan merebus beda waktunya juga
berubah khasiatnya. Ya. Jadi jahe ketika masih segar dia memiliki sifat hangat. Tetapi ketika dikeringkan, karena dia artinya hangat plus sinar matahari, tentunya jadi panas. Sebenarnya teorinya juga bukan hanya sekedar itu. Para pengobat dulu ketika meneliti kenapa jahe kering itu disebut panasnya lebih tinggi, hangat menaik ke panas. Kalau bahasa awamnya itu dikarenakan panas jahe ditambah dengan panas matahari. Ini bahasa awam loh ya, bukan bahasa penelitian. Tapi kalau bahasa penelitian itu dikarenakan reaksi. Jadi ketika seseorang minum jahe segar, reaksi panasnya bagaimana? Nanti ada di buku obat klasik itu ada ukuran. Panas tingkat sekian reaksinya begini. Panas tingkat sekian reaksinya demikian. Kan tingkat 1 kalau Imam Suyuti menyebutkan dalam kitab Rahmah Fiti wal Hikmah, juga Ibnu Mukri kan tingkatan panas itu ada 4. Nah, tingkatan panas yang pertama reaksi tubuh begini. Tingkatan kedua reaksi tubuh begini. Tingkatan ketiga reaksi tubuh begini. Tingkatan keempat reaksi tubuh begini. Gitu. Nah, ketika jahe disegar itu ternyata reaksi tubuhnya lebih ringan dibandingkan dengan ketika dikeringkan. Ini sebenarnya hanya mizan, timbangannya. Semisal kalau dalam bahasa Arab mungkin semisal ism fi'il harf gitu ya. Kalau zaman dulu para sahabat tanya mubtada khobarnya apaan lah, nggak perlu gitu kan. Nggak perlu mubtada khobar gitu kan, artinya nggak perlu fa'il isim, itu nggak perlu. Kalau doroba Yazid, siapa yang memukul, ya pasti Yazid, siapa lagi gitu. Jadi nggak perlu dibikin mizan seperti itu ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang belakangan kan butuh ya. Masa karena bahasa yang asli digunakan oleh mereka tidak butuh, nggak sadar mereka, nggak perlu dikasih tahu isim fi'il harf, nggak perlu. Orang hari ini kan perlu. Ya, sama seperti ini juga tadi. Ini butuh penjelasan, dibikin mizan. Artinya timbangan. Iya, timbangan tadi. Pada level sekian tingkat 1 dibikin kesepakatan. Oh, kalau tingkat 1 reaksinya begini, tingkat kedua reaksinya begini, ketiga begini, keempat begini. Oh, ternyata begini. Oh, berarti tingkatnya lebih tinggi. Secara reaksi itu dari sisi penelitian. Dan itu ada materi, ada pembelajarannya itu seperti itu. Dan kalau bagi yang nggak mau belajar tapi langsung baca, itu bisa dibaca di kitabnya Imam Suyuti, itu di kitab Rahmah Fiti wal Hikmah, itu juga ada disebutkan demikian. Itu karena memang tingkatan jahe itu seperti itu. Nah, kalau dibakar itu juga begitu. Karena dibakar biasanya bersama dengan kulitnya gitu ya. Dan kulitnya juga memiliki sifat yang berbeda. Sifatnya dingin kalau kulitnya. Beda dengan dagingnya. Baik, jazakallah khairan Sinsia atas penjelasan yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Nah, ikhwata selama azakumullah, saatnya kami buka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Yadi di Lampung, Pak. Pak Yadi di Lampung ya? Ya. Silakan Pak Yadi. Ini saya mau menanyakan obat herbal untuk asam urat atau encok, Sensei. Ya. Itu aja, Sensei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei. Ya, kan saya sudah disampaikan kan bahwasanya terkadang ada penyakit yang diberi nama oleh, menurut dokter itu memberikan nama itu pas gitu ya. Tapi menurut kita menyepelekan gitu ya. Begitu pula ketika kita memberikan nama pas menurut dokter menyepelekan gitu ya. Satu contoh misalkan dulu ada kasus misalkan difteri misalkan. Dalam pengobatan klasik dikasih nama ya tetap angin juga. Ya, semuanya angin, kanker juga angin, difteri angin. Itu karena namanya memang begitu, bukan menyepelekan. Justru karena kata Imam Ibnu Qayyim penyebab penyakit itu ya angin itu tadi, 4 detik tadi, dingin, panas, dingin, kering atau lembab. Kalau kemudian keluar dikasih nama yang lain, kemudian diartikan, ini menyepelekan banget, dikasih nama cuma difteri saja, padahal itu angin ini ya, kan dalam pengobatan klasik kelihatannya menyepelekan. Nah, dokter juga hanya, ini penyakit seperti ini cuma dikasih nama angin, menyepelekan banget. Ini makanya kalau sudut pandangnya dikembalikan kepada, jadi barometernya nggak ada. Jadi barometernya ya klasik ya punya barometer, kedokteran punya barometer. Kalau klasik ditimbang oleh barometernya kedokteran barat, itu semua salah. Begitu pula sebaliknya, kedokteran barat ditimbang
oleh klasik semuanya salah gitu ya. Jadi itu tadi karena sejarah dan berpikirnya itu berbeda. Jadi tadi dikatakan asam urat. Sebenarnya mungkin yang dimaksud adalah nyeri sendi ya. Iya. Karena seringnya keluhan asam urat itu yang dimaksud adalah nyeri sendi. Nah, dan ini juga di pengobatan klasik itu banyak hal, dan saya sudah sempat pernah membahas di dalam pembahasan integrasi timur dan barat. Timur dan Barat. Ya. Itu saya pernah membahas, ada sampai kalau nggak salah ada 15 pembahasan ya. Ya. Itu tentang integrasi timur dan barat. Jadi gini, terkadang asam urat itu di dalam pengobatan klasik ya seperti ini tadi, batuk, hujan, itu saya bagi menjadi sekian pola, ya kan. Ini juga polanya juga banyak. Kalau nyerinya berpindah-pindah itu dikarenakan angin. Kalau terkena dingin nyeri berarti ya angin dingin gitu ya. Kalau terkena panas nyeri berarti angin panas itu. Kalau habis makan makanan misalkan jeroan, otak kikil atau kol, bayam, kangkung nyeri itu karena timbunan lembab gitu. Jadi tetap itu juga macam-macam. Artinya penyebabnya tidak satu. Jadi tidak sesederhana yang disampaikan. Makanya saya sering bertanya, yang paling bijak adalah ketika yang memeriksa dokter berobatnya ke dokter, karena itu tepat. Ya kan? Ya. Karena itu tepat. Ini tadi sudut pandang yang berbeda tadi. Kalau seseorang kemudian menanyakan, "Oh, saya asam urat, obatnya apa?" Sebenarnya kita bingung. Karena di dalam pengobatan klasik nggak ada asam urat. Padanannya apa? Nggak ada. Ya kan? Makanya sebenarnya kita bingung. Cuman ya itu tadi, dikarenakan sebingung-bingungnya karena sudah pernah mendengar. Artinya banyak kasus yang ketika datang ke klinik kan, "Oh, saya asam urat." "Apa sih keluhannya?" "Nyeri sendi." "Oh, asam urat itu nyeri sendi." Ya gitu. Jadi kita tahu betul karena setelah ada pasien ya. "Ini asam uratnya sekian nih." "Oh, gitu." Saya cuma ngeliat, oh. Ya walau bagaimana juga akhirnya kita harus belajar kan. Oh, makanya belajarlah ke kedokteran gitu ya. Entah itu anatomi kedokteran, kemudian patofisiologi gitu ya. Paling tidak sedikit banyaknya saya bilang bukan seminar ya, tapi belajar. Kalau belajar itu berarti ya sebulan lebih, 2 bulan lebih, 3 bulan lebih gitu ya. Ya les privat lah ya. Sama profesor dokter ya, ahli, barter lah ya. Kemudian mereka menyampaikan juga. Ya barang beberapa bulan gitu ya. Akhirnya kita baru ngeh, oh gini ceritanya. Jadi makanya setelah itu kami timbang, kami banding ketika sampai ke klinik. Artinya orang asam urat, oh begini. Kita sudah punya data juga. Asam urat yang dimaksud begini-begini, kami mengadakan penelitian, ditukan, maksudnya juga banyak pola gitu. Nah, saya ingin memberikan secara umum ya. Karena tentunya asam urat itu bisa secara umum disebabkan angin, entah itu angin dingin, entah itu angin panas, entah itu angin lembab, entah itu angin kering. Gitu. Tapi ada anginnya. Maka gunakan obat yang paling tidak ada penghilang rasa nyeri, ya. Karena nyeri itu ada timbunan, nyeri itu ada stuck. Kemudian itu yang pertama. Itu yang kedua penghilang angin tentunya. Ya. Saya bisa memberikan contoh misalkan obat yang menghilangkan nyeri, misalkan pengering ya. Kalau nyeri karena timbunan ya berarti kalau timbunannya hilang kan sudah. Berarti pengering. Pengering itu ada 2, ada yang pedas, ada yang pahit. Pedas itu mengeringkan yang panas, pahit itu pedas itu mengeringkan yang dingin, pahit itu mengeringkan yang panas. Maka saya lebih condong Bapak itu mengkonsumsi temulawak. Karena temulawak itu rasanya pahit, mengeringkan juga yang sifatnya panas dan pedas. Mengeringkan juga yang sifatnya dingin. Kemudian 3 lembar daun salam. 1 ibu jari temulawak, 3 lembar daun salam. Kemudian direbus dengan air. Ini tergantung ya, tergantung sakitnya ya, Direbus dengan air sekitar 400 cc itu ya, 1 gelas gede yang ada pegangannya itu. Nah, kalau memang sakitnya itu nyeri sendinya di bagian tangan, setelah mendidih kecilkan apinya, biarkan sekitar 10 sampai 15 menit. Baru kemudian saring bagi 2 minum, pagi dan sore. Kalau nyerinya itu kaki, nggak tangan, di bagian bawah, bagian bawah, biarkan sampai 30 menit. Kecilkan apinya, biarkan sampai 30 menit. Ya, jadi 2 kali lipat ya. Kecilkan apinya, biarkan 30 menit, kemudian baru diminum. Mau tidur atau bangun tidur. Demikian. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, syukran wa jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Yadi yang berada di Lampung. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
dengan Umu Maryam di Bangka. Umu Maryam di Bangka, silakan. Ya, begini Sensei, saya beberapa hari ini ada keluhan nyeri di perut, mual, dan tenggorokan seperti banyak berdahak, ada pusing juga. Udah kalau pagi-pagi saya konsumsi kunyit yang diparut terus diseduh, itu alhamdulillah enakan, tapi siang nyeri lagi dan seperti itu lagi. Jadi terus kadang-kadang juga seperti tangan dan kaki seperti lemas seperti itu. Mohon solusinya, Sensei. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga atas interaktifnya. Silakan Sensei. Ya, jadi kepada Ibu nanya ya. Kalau keluhan Ibu itu tadi adanya gangguan di perut, ya kan? Ya. Ini memang kalau saya dengar memang kalau saya bilang angin itu orang awam pun paham. Ini juga termasuk gangguan angin yang dipahami oleh orang awam juga gitu ya. Dan kunyit itu sifatnya aromatik. Pastinya dia secara umum disepakati dia mengusir angin. Ini kesepakatan para pengobat, dia mengusir angin. Ya, kemudian juga dia memang boleh dibilang kalau di negeri kita ini jagoannya yang digunakan untuk mengatasi perut ya kunyit. Seringnya itu. Ya. Mau nyeri haid, mau nyeri perut apa, itu yang diajukan itu kunyit. Gitu ya. Orang yang bukan pengobat klasik pun dia bisa menjawab. Ya, walaupun cuma dengan filosofi. Walaupun jawabannya memang kenapa kok menggunakan kunyit? Karena kunyit warnanya kuning. Iyalah mesti kuning. Terus kenapa warna kuning itu bisa digunakan untuk perut? Ya karena kuning itu romantis. Walaupun nggak nyambung gitu ya. Saya pernah dengar itu. Jadi ya karena kunyit itu warnanya kuning dan kuning itu simbol romantis. Jadi bisa digunakan untuk perut. Saya udah mikir, ini kemana nyambungnya? Ya kan? Apakah perut harus romantis? Iya. Tapi pada prinsipnya ya begitulah. Apapun jawabannya, karena ini orang filosofi Jawa ya. Kemudian juga orang hanya bagaimana menerapkannya. Makanya sering dikatakan pengobatan herbal ini otak-atik gatuk. Ada yang bilang begitu, ada yang bilang efek placebo. Ibaratnya obat kosong nggak ada isinya juga bisa sembuh karena mensugesti. Gitu ya. Padahal bukan demikian. Artinya orang-orang farmasi dahulu pun melakukan penelitian. Kalau kita lihat para peneliti dahulu kunyit digunakan itu udah betul-betul luar biasa. Ibaratnya memang betul, bukan cuma efek placebo, bukan cuma efek sugesti saja. Itu tidak demikian. Memang betul kunyit itu dilakukan untuk yang Ibu lakukan itu. Ini sudah tepat obatnya. Bagaimana kalau saya siang masih begitu? Ya memang obatnya pagi, siang, sore gitu. Diminum pagi, diminum siang, diminum sore. Kalau diminum pagi saja, paginya enakan, siangnya masih terasa. Itu yang namanya pengobatan. Ibu bisa lakukan pagi, siang, sore. Lakukan seperti itu, pagi, siang, sore. Dan ini digunakan itu kalau kita melirik ke buku-buku naskah lama yang awal-awal itu. Ada seorang penulis ini, saya kalau saya katakan penulis Jawa kan a priori ya asobiyah gitu ya. Pantas orang Indonesia juga menyebutnya orang Indonesia. Pengobat klasik menyebutnya pengobat klasik. Saya akan sebut ahli farmasi dari Barat ya, dari Jerman, namanya Rumpius. Rumpius itu lahir tahun 1628. 1628. Ada yang mengatakan 27 dan itu yang benar 28, bukan 27. 1628. Ya. Dan dia meninggal tahun 1702. Dia melalui jalur VOC, dia terjun ke Maluku. Saking cintanya dengan tanah negeri ini, kemudian dia melepaskan segala macam misinya. Kemudian dia mendedikasikan diri untuk tanaman di Ambon pada waktu itu. Dan dia menulis buku sampai 12 jilid. Dan dia tanya kepada masyarakat sifatnya tanaman, ya, rasanya tanaman, khasiatnya tanaman, dibukukan sama dia. Ini adalah buku induk pertama kali.
di Indonesia. Ini yang menulis bukan pengobat klasik kalau Indonesia. Tahun 1628 dia lahir, meninggal 1702. Dia menulis terus sampai dalam keadaan buta yang membacakan anaknya. Anak dan istrinya yang membacakan. Dia buta tapi tidak menulis. Dia ngomong anaknya yang nulis. Dia ngomong anaknya yang nulis. Itu melakukan penelitian. Ya, sampai kemudian qadarullah terjadi gempa di Ambon. Kemudian anak dan istrinya meninggal. Dia sendirian buta. Ya. Ibaratnya tempat dia nyuruh meninggal. Tapi dia tetap masih bersikeras, ada yang mewakili untuk kemudian menyusun dan menulis. Sampai meninggal dia kuburannya tidak diketahui karena dia sudah nggak sepaham dengan VOC. Sehingga dia dihilangkan gitu ya. Sampai diketemukan naskahnya ada 12 jilid. Ya, dan ini merupakan rujukan besar. Kalau ada orang yang punya bukunya Kahine yang 4 jilid 3.500 tanaman, itu rujukannya ke situ. Itu udah segini, sudah tebal, udah 4 jilid. Satu jilidnya itu sudah sebantal. Itu 4 jilid. Yeah. Itu merujuk kepada 12 jilidnya punya Rumpius. Dan dia fanatik banget dengan tanaman. Saking dia nggak mau kembali. Nggak mau ditugaskan di Indonesia, dia di Ambon. Dia tidak mau kembali. Karena kata dia, terlalu indah Ambon untuk ditinggalkan. Ambon ini ya, di Ambon dia. Ambon Manise. Gitu ya. Makanya dia tidak mau keluar dari Ambon. Dan dia menulis buku sampai 12 jilid. Dan dia sampaikan, ini ahli loh ya. Ini ahli, bukan nggak ahli. Sampai bukunya juga dijadikan rujukan oleh ahli juga, Profesor Kahine. Ini profesor. Ya kan? Ahli tanaman, ahli botani. Dia juga merujuk. Dan kalau ada orang yang mengatakan menulis tanaman di Indonesia kemudian tidak menulis kalau saya tidak merujuk ke Rumpius, terus kamu menunjuknya ke siapa? Merujuknya misal gitu ya, saya merujuknya ke si A merujuk ke Pak Hembing merujuk ke Kahine merujuk ke Rumpius, ya kan? Ibaratnya begitu. Siapa tokoh Anda? Maka saya dari internet, ditelusuri pun ke Kloppenberg juga ke Rumpius. Itu sebenarnya kalau farmasi ya. Yeah. Kalau klasik mah rujukannya nggak mesti, nggak Rumpius dia nanya kok. Nah, itu pakar botani, ahli pertanian. Dan ini secara ilmiah dia sudah menuliskan bagaimana obat-obat tradisional ini memang memiliki keunggulan yang harus diperhatikan. Tentunya oleh para budayawan, ya, para ahli yang secara umum memasukkan pengobatan ini ke dalam budaya. Jadi kunyit ini merupakan tradisi budaya digunakan untuk obat penanganan gangguan perut, itu digunakan sudah turun-temurun. Artinya bahkan oleh orang-orang farmasi dari zaman 1600-an. Orang VOC saja menggunakan. Bukan Kloppenberg juga begitu. Kalau pengen sembuh ya minumnya herbal kayak kunyit dan seterusnya. Ya. Jadi seperti itu. Sampai-sampai ketika ditanya kenapa kunyit untuk obat sakit perut. Ini peneliti yang ditanya peneliti loh. Profesor peneliti kurkuminoid kunyit. Diteliti kenapa kunyit bisa? Ya karena warnanya kuning. Padahal penelitinya dia yang tahu gugus kurkuminoid itu ada sekian. Ketika ditanya ya karena warnanya kuning. Kuning itu memang aromatis. Selesai sudah. Jadi pada prinsipnya kalau sudah sembuh ya sudah, jangan tanya. Kalau pengobat klasik karena kunyit ini memiliki sifat yang dingin. Pada rimpangnya, umbinya memiliki sifat yang hangat pada rimpangnya, kemudian memiliki rasa yang pedas sedikit pahit. Nyeri itu karena timbunan, pahitnya mengeringkan kalau timbunan tersebut panas, kemudian pedasnya mengeringkan kalau timbunan tersebut dingin. Setelah mengeringkan, pedas itu membuyarkan, maka menghilangkan nyeri itu wajar. Ini sisi ilmiahnya ya. Kalau sisi saya tidak mengajari Anda itu semua karena kunyit itu kenapa dia berkhasiat mengobati nyeri perut karena warnanya kuning enggak gitu ya. Tapi karena pedas itu membuyarkan timbunan, setelah dibuyarkan kemudian dikeringkan. Ibarat ini nih es batu itu dibuyarkan artinya dipecahkan. Prek. Ya, setelah itu kemudian dikeringkan. Dipecahkan. Prek. Habis itu dikeringkan, dilap bersih, ya kan? Tapi kalau pahit itu mengeringkan dengan cara taruh seduh pakai air diaduk, sehingga larut, baru dibuang.
Nah ini pahit tapi pedas. Makanya biasanya kunyit digunakan untuk rasa nyeri. Salah satunya adalah nyeri di perut. Isi ilmiah dari pengobatan klasik itu demikian. Lanjutkan Bu, pagi, siang, sore sebagai pengobatan. Kalau sudah mendingan baru lakukan 2 kali mendingan lagi baru 1 kali. Setelah itu mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang sangat bermanfaat sekali. Dan pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat yang sudah banyak masuk. Pertanyaan pertama dari Bapak Edi di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Waalaikumsalam. Sensei, anak saya laki-laki umur 7 tahun, sudah sebulan lebih batuk-batuk, seringnya di waktu pagi dan kalau tidur sampai terbangun. Kalau batuk kelihatan susah payah, dahaknya tidak mau keluar sampai mukanya memerah. Mohon solusinya Sensei, jazakallahu khair. Nah ini yang dimaksud tadi, yang kita bicarakan tadi. Terkadang ada yang seperti itu. Jadi jangan dikira batuk aja biasa. Ada yang begini nih kasusnya ini. Maksudnya kita tunggu-tunggu. Kadang-kadang ada yang muncul kondisi batuk yang seperti ini. Apalagi kondisi negeri kita yang lembab, kemudian musimnya sering hujan, nggak usah banjir pun kadang-kadang batuk, pilek dan seterusnya. Resep tadi ya yang kita bahas itu cocok. Ya. Kalau kemudian ini kan anak 7 tahun 7 ya. Tahun. Gunakan resep tadi. Ya, lakukan pagi dan sore. Kemudian jangan lupa bolehlah minum madu kapuk randu atau madu hutan sehari 2 kali. Bangun tidur, kemudian mau tidur. Itu untuk mempertahankan tubuhnya. Jadi kalau udah Allah angkat penyakitnya, kemudian mempertahankan sebagai tindakan preventif agar kemudian tidak terkena lagi. Ini resep tadi enak tentunya sebagai jus juga. Kalau memang belum ada piranti yang lain seperti belum ada jahe, belum ada anggur, belum ada jeruk dan sebagainya, ya bolehlah pakai jahenya saja dulu. Ya, tapi karena yang namanya anak-anak dia lebih cocok yang obat yang enak ketimbang yang nggak enak. Karena makanya anak-anak itu seringnya dalam kedokteran pun diberikan sirup. Karena tujuannya bukan masalah sirup di anak-anak lebih berkhasiat, orang dewasa pil itu bukan begitu. Tapi karena anak-anak itu lebih mudahnya yang begitu, dibikin yang manis. Gitu ya. Ini sebenarnya upaya bagaimana seorang pasien itu, seorang yang sakit itu nyaman dengan obat yang diberikan. Kadang-kadang kalau obatnya, saya sering kok, obat yang pasien dikasih obat, penyakit saya parah ya, makanya obatnya pahit banget. Nah, yang jamunya pahit itu ya, dalam hati kan gitu. Kayaknya parah ya. Saya analisis, enggak itu enggak pahit biasa. Masih ada yang lebih pahit. Gitu ya, iya. Jadi kadang-kadang begitu. Jadi kalau dikasih yang enggak pahit, obat saya, penyakit saya udah ringan ya, sehingga penyakitnya sudah, obatnya sudah tidak pahit. Nah, bagaimana kalau orang yang makan pahit? Apakah nafsunya itu parah? Kadang-kadang orang yang ingin makan pahit gitu ya, ya nggak begitu. Artinya tidak semua yang pahit itu parah, meskipun kehidupannya pahit gitu ya. Demikian Pak, nanti bisa dipakai resep yang tadi telah kita kemukakan. Kalau belum adanya cuma jahe juga bisa digunakan jahe. Tapi lebih bagus yang resep yang kita sampaikan tadi di awal, nanti bisa di setel ulang. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, syukuran Sensei atas jawaban yang disampaikan. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ummu Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Waalaikumsalam. Sensei, bagaimana kalau mengatasi sembelit agar lancar BAB dengan cara memasukkan kopi melalui bagian bawah atau mohon maaf anus, atau dikenal dengan enema kopi? Apakah hal ini dibenarkan Sensei dalam pengobatan klasik? Mohon nasihatnya Sensei, syukur. Gak ada masalah. Ya. Gak ada masalah. Artinya aman ya Sensei? Aman saja, gak ada masalah. Karena dulu seringkali mau begitu. Terkadang ada air yang kemudian dimasukkan. Dan kalau untuk memancing orang-orang yang sembelit, ya, meskipun secara paling tidak seminim-minimnya kalau kita tidak tahu obat yang ada dari dalam, karena terkadang justru obat yang ada yang dimasukkan ke dalam mulut ya, oral ya, itu terkadang bagi orang yang tidak memiliki ilmu memang lebih berbahaya karena dia menyentuh organ. Tetapi kalau masukkan kemudian nanti dikeluarkan lagi, kan nanti keluar lagi tuh, karena cuma pancingan, itu relatif lebih aman lah ya. Itu cuman begini. Ya, cuman begini. Saya pernah membaca undang-undang pemerintah tahun berapa? 74 apa?
Iya. Saya masih punya itu undang-undangnya. Bahwasanya ada beberapa obat herbal yang tidak bisa digunakan. Contoh adalah mata. Tidak boleh membuat obat herbal yang diteteskan ke mata. Ini sampai hari ini undang-undangnya masih. Ya, adapun kalau misalkan ada yang bikin ya itu saya nggak tahu. Ini kan saya bicara undang-undang ya, bukan bicara masalah adanya produsen atau tidak ada. Ini tidak ada hubungannya sama sekali. Satu, tidak boleh diteteskan ke mata. Kedua, tidak boleh dimasukkan ke dubur. Ya, kemudian tidak bisa ke vagina, ke kemaluan. Gitu ya. Jadi ini sesuatu yang dilarang. Jadi pengobat herbal, pengobat ramuan, pengobat jamu itu tidak boleh menggunakan obat yang diteteskan ke mata atau obat tetes mata, dimasukkan ke dubur atau dimasukkan ke kemaluan, gitu ya. Dan ini terus siapa dong yang bisa? Ya yang secara undang-undang bisa ya pengobat kedokteran. Jadi kalau memang itu dianjurkan oleh kedokteran, artinya secara undang-undang tidak melanggar. Tapi kalau pengobat herbal yang melakukan, setahu saya ini nggak boleh. Kalau pengobat herbal yang melakukan itu, setahu saya nggak boleh. Dalam klasik ada masalah. Cuman kalau secara hukum, kita bicara hukum, secara undang-undang itu pengobat herbal belum ada pembolehan. Yang ada kedokteran barat. Jadi kalau yang melakukan itu dokter, sah-sah saja. Memang dilakukan oleh ahlinya, dikawal oleh ahlinya, ini sah-sah saja, nggak ada masalah. Asal yang melakukan jangan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Karena kita hidup di negara yang berhukum, kita harus taat terhadap pemerintah, harus tepat ya, tepat. Karena kekhawatiran pemerintah itu sangat-sangat beralasan. Bukan sangat beralasan, tapi sangat-sangat beralasan. Jangan sampai kemudian diobral. Semua orang bisa melakukan, kacau urusan. Ya, kalau segala sesuatu sudah berjalan demikian. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lain saja. Jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan, dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari pendengar Radio Roja, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Sensei, tadi dijelaskan bahwa makanan jika berlebih tidak berbahaya, sedangkan obat jika berlebih membahayakan. Maksudnya obat yang dosisnya ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan beliau, apakah perbedaan makanan dan obat? Bukankah obat yang dibuat juga terbuat dari makanan, Sensei? Makanan kalau berlebih tidak bahaya. Nah, sedangkan obat jika berlebih membahayakan. Oh, itu nggak benar. Jadi yang benar, wakulu wasrobu wala tusrifu, makan minum jangan berlebih. Berlebihan berbahaya. Kalau mungkin salah saya yang tergelincir lisannya salah ngomong. Kalau saya ngomong begitu saya salah. Karena ayatnya ya wakulu wasrobu wala tusrifu, makan minum jangan berlebih. Berlebih itu tidak boleh. Makanan ini kita bicara makan tuh berlebih tetap tidak boleh. Jadi kalau tadi saya ngomong makanan berlebih itu boleh, berarti saya salah ngomong. Ya, ini saya cabut. Ya, saya istighfar kepada Allah. Ya, jadi itu kekeliruan ya. Tapi kalau salah pemahaman, itu saya luruskan. Sesungguhnya ya, selama ini pun saya nggak pernah mengatakan kalau makanan berlebih itu tidak boleh. Tadi yang kita bahas adalah seorang pengobat ahli lebih mendahulukan makanan, gitu ya tadi ya. Lebih mendahulukan makanan daripada obat, ya. Jadi bukan berlebihan, bukan berlebih itu boleh, tetapi lebih mendahulukan, bukan berlebih makanan, tapi lebih mendahulukan makanan, bukan makanan berlebih. Nah, ada lebihnya, tapi seorang pengobat ahli itu lebih mendahulukan makanan ketimbang obat. Ya, dan bukan saya tidak mengatakan kalau saya mengatakan berarti saya salah. Saya tidak bermaksud mengatakan makanan berlebih itu tidak apa-apa. Kalau obat berlebih itu apa-apa. Itu nggak ada kayak gitu ya. Yang benar adalah pengobat yang ahli lebih mendahulukan makanan daripada obat. Ya, memang ada kalimat lebihnya, tapi lebihnya di belakang gitu. Lebih mendahulukan. Atau lebihnya di situ bukan lebih makanan, tapi seorang pengobat ahli itu mendahulukan. Kalau lebihnya dibuang juga boleh lah ya. Seorang pengobat ahli itu mendahulukan makanan. Ini lebihnya dibuang juga nggak apa-apa, biar nggak repot. Ya. Seorang pengobat ahli mendahulukan makanan dan tidak mendahulukan obat. Ya, jadi kalau tadi lebih itu mengacaukan gitu ya, bahasa lebih itu mengacaukan ya, itu tadi lebihnya dibuang itu juga boleh. Jadi nggak ada
makanan berlebih itu nggak apa-apa, nggak ada. Adanya wakulu wasrubu wala tusrifu, makan minumlah kalian jangan berlebih. Dan ulama berselisih, bukan berselisih, ada dua pendapat di dalam memahami kalimat israf ini. Ada yang mengatakan dalam sisi kualitas, kuantitas, ya. Ada yang dari sisi kualitas, dan ada yang mengatakan ya sama-sama kualitas maupun kuantitas. Ini pendapatnya di pendapat yang apa, kuantitas itu pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Katsir yang mengatakan inna minas sarafi an takula kula mastaheta. Semua yang disukai itu dimakan, itu namanya israf, ya. Tapi kalau Imam Qurtubi, satu pun kalau kelebihan ya dari sisi kualitas, satu pun kalau kelebihan juga namanya israf. Ini makanya dijadikan israf itu ada dua pemahaman itu, ya. Dan tetap makanan maupun obat yang namanya berlebih tidak boleh. Demikian Allah. Baik, Sensei, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan tersebut pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini sebagai iktitam atau penutup, silakan Sensei. Tentunya anzalallahu dan ilangzul syifan. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Dan obat yang sudah turun ini tentunya upaya umat adalah berobat, mengambil obat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi ingat, meskipun demikian tetap kesembuhan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya orang tersebut, seorang pasien mendapatkan tabib yang tepat, kemudian tabibnya memberikan pemeriksaan yang tepat, memberikan obat yang tepat, ini usaha manusia itu selesai di situ. Usaha seorang pasien menemukan tabib yang ahli sudah selesai. Artinya sudah bagus gitu, ya. Kemudian seorang pasien, seorang tabib menganalisa dengan keilmuannya, kemudian memberikan obat sesuai dengan keilmuannya, itu semua sudah selesai. Adapun kesembuhan itu bukan tanggung jawab pasien apalagi tabibnya, tapi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa digugat, tidak bisa diatur, ya. Allah yang Maha Perkasa tentunya tidak bisa diatur. Kemudian kami kan sudah berobat. Kenapa belum sembuh? Wah, ini udah bukan urusan. Ya Allah, gimana ini? Oh, ya gimana? Ya. Gimana? Adanya kita ini yang akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Itu yang ada. Bukan kita minta pertanggungjawaban sama Allah. Gimana Allah tanggung jawab dong? Ya nggak bisa. Sembrono itu namanya. Jadi nggak bisa. Kemudian kita ini hamba yang kita nanti dimintai pertanggungjawaban. Itu pasti. Kita dimintai pertanggungjawaban itu pasti. Kan kita tidak bisa minta pertanggungjawaban sama Allah. Gimana nih? Allah katanya Allah turun obatnya. Ya sudah berobat, udah tepat, tabibnya ahli, obatnya tepat. Kok nggak sembuh-sembuh? Saya juga sudah doa, kok nggak sembuh-sembuh? Gimana ini urusannya? Ya nggak urusan, memang begitu. Ya, karena ada sesuatu yang kita tidak tahu, sementara Allah tahu. Kan Allah maha segala sesuatu, ya, maha perkasa. Itulah keperkasaan Allah. Jadi Allah tidak bisa diintervensi, nggak bisa kita atur. Saya sudah selesai nih urusan, ya Allah harus sembuh, nggak bisa. Tetap hak prerogatif Allah. Urusan kesembuhan itu urusan Allah. Jadi mutlak, nggak bisa diganggu gugat. Meskipun tabib itu ahli, nggak bisa protes. Dan jangan sampai kita protes, karena hak kita bukan protes. Jangan sampai kita menghisap Allah, karena kita lah yang dihisap. Kan begitu. Itu yang harus diingat. Terkadang kita maunya mengatur Allah. Saya sudah doa belum dikabulkan. Bukan urusan itu. Yang ada itu pertanggungjawaban kita kepada Allah, bukan Allah bertanggung jawab kepada kita. Bukan. Itu yang perlu diingat. Kita sebagai hamba itu cuma memohon. Ya. Itu saja yang kita lakukan, dan selebihnya kalau belum sembuh itu memang Allah memiliki sesuatu yang mungkin dan pastinya kita tidak tahu. Karena Allah Maha tahu dan kita tidak tahu. Ya. Nah, tentunya bukan berarti, lah ini hadisnya sahih enggak? Ya sahih. Gimana sih? Jangan-jangan ulamanya salah. Ya ulama boleh jadi salah. Tapi kalau kita pasti salah. Ulama itu boleh, enggak semuanya benar. Boleh jadi salah ketika meneliti. Tapi kalau kita kan pasti salah. Urusannya kan jadi jangan sampai yang pasti salah mengatur yang hanya terkadang salah. Kalau udah dikatakan sahih, ya sahih sudah. Ikutin saja dalil. Kemudian bismillah, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat kita. Baik dalam keadaan apapun, pastinya itu yang terbaik buat kita, ya. Dan itu yang membuat ketenangan kita. Harusnya kita tenang, jangan cemas, karena segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan dari saya kiri bil taufiq wal hidayah walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.